Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qarawan, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa di siang hari ini, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin mengokohkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara pembuktian kesyukuran itu adalah banyak menyebut-nyebut nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. At-tahadutsu bi ni'mati syukrun wa tarkuha kufrun. Banyak menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah di antara bagian kesyukuran, sementara meninggalkannya adalah kekufuran. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Ad-Duha, di akhir dari surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan apapun nikmat yang telah Tuhan berikan kepadamu, maka hendaknya kalian banyak menyebut-nyebutnya. Dan kalau kita bicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan berbicara ada yang disebut dengan nikmat mutlak atau nikmatul haq, dan ada nikmat yang nisbi. Dan kalau kita bicara tentang nikmat yang nisbi, ini adalah segala hal yang mengiringi di dalam kehidupan kita. Apakah itu kesehatan yang afiat, kemudian anugerah nikmat berupa pasangan, keturunan, keluarga, mata pencaharian ataupun pekerjaan, rumah, tempat tinggal, kendaraan, ataupun harta benda yang lainnya. Maka ini disebut oleh Imam An-Nawawi ataupun Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ini adalah nikmat yang nisbi. Karena apa? Kalau nikmat ini tidak dipergunakan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat tadi bisa menggelincirkan kita kepada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Punya nikmat sehat, tapi kalau digunakan untuk maksiat, maka tentu hal itu akan mengundang murkanya Allah. Memiliki harta benda tapi hanya dipakai untuk memuaskan nafsu dan syahwat, maka itu juga akan membawa kepada kemurkaannya Allah. Maka begitu pun ketika kita dianugerahkan nikmat, hari ini kita bisa bekerja, di saat mungkin yang lain saudara kita belum dapat bekerja atau tidak dapat bekerja atau sudah tidak bekerja lagi. Maka ketika kita bekerja dan kita gunakan sebagai bagian di dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka beribadah kepada Allah, maka insya Allah itu akan menjadi nikmat yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan, rahmat dan ridhonya Allah di dalam hidup kita. Maka sebaliknya ada lagi satu bagian nikmat yang lain, itu yang kita sebut dengan nikmat mutlak. Nah, nikmat mutlak ini apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, bahkan juga nikmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmat Quran. Ini adalah nikmatul haq, nikmat mutlak. Karena nggak mungkin dengan nikmat-nikmat tadi itu akan menggelincirkan kita kepada kemurkaannya Allah. Maka dalam Quran surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita tadi, berupa diantaranya nikmat-nikmat nisbi dan juga daripada nikmat yang Allah berikan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi.
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Nikmat mutlak. Ya. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang nikmat berupa rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maka rahmah itu, kasih sayang Allah bisa juga berupa Al-Qur'an. Tapi dalam kondisi kita hari ini kita ingin mengambil penafsiran lain dari para ulama bahwa yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam ayat lain juga dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau Muhammad kecuali tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka dengan keadaan-keadaan itu fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Bergembira dengan nikmat yang Allah hadirkan, imma nikmat nisbi ataupun nikmat mutlak. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un, maka itu akan lebih baik daripada apa yang kalian kumpul-kumpulkan. Jadi kalau hari ini kita punya banyak harta cuma sebatas ngumpul-ngumpulin, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat kecuali apa? Harta itu disebarkan untuk menjadi kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang. Begitupun juga ilmu. Ilmu kalau kita cuma kumpul-kumpulin tapi tidak kita amalkan dan praktikkan, maka itu juga tidak akan menjadi kebermanfaatan. Maka begitupun ketika kita berbicara tentang rahmat Allah, di antara yang terbesar Allah berikan kepada kita adalah rahmat kita menjadi bagian daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pertanyaannya, kita hari ini senang nggak jadi umatnya Nabi, Bapak Ibu? Bahagia nggak jadi bagian umatnya Nabi? Dan kemudian gembira nggak kita digolongkan menjadi di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita bilang jawabannya ya atas semua pertanyaan tadi, maka tentunya momentum Rabiul Awal ini menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan kembali semangat kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bulan Rabiul Awal memang bukan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari seluruh bulan yang ada, yaitu apa? Bulan suci Ramadan. Juga bukan disebutkan sebagai minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Karena 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi kemudian bulan Rabiul Awal ini disebut juga sebagai ummahatus syuhur, induknya daripada seluruh bulan yang ada. Karena kalau nggak ada bulan ini, bukan tidak mungkin bulan-bulan yang tadi disebutkan nggak ada. Karena apa? Di bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau ada yang mengatakan 20 April 571 Masehi. Kemudian 12 Rabiul Awal juga adalah merupakan tanggal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Dan itu bertepatan dengan setelah 13 tahun kenabian beliau di kota Mekah. Dan 12 Rabiul Awal 10 Hijriah adalah tanggal di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Maka Rabiul Awal ini sebetulnya ada 3 peristiwa penting. Namun di antara peristiwa penting itu, jika kemudian Nabi tidak dilahirkan, tidak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka kita nggak kenal semua itu tadi. Maka disinilah kemudian Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum tazkirah, momentum pengingatan daripada orang-orang yang beriman. Maka kita bahasanya memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya apa? Hakikatnya menjadi pengingatan bagi orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang beriman. Makanya kita di dalam perjalanan kalender Hijriah setidaknya ada 4 peringatan hari besar Islam yang kita jadikan momentum pengingatan. Dimulai dari tahun baru Hijriah atau yang kita kenal dengan agenda Muharram. Kemudian ada lagi ini Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Kemudian nanti ada 27 Rajab yaitu
Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan yang berikutnya adalah ya nuzulul Quran yang bertepatan juga di sebagian waktu di antara bulan suci Ramadan. Maka momentum ini adalah momentum pengingatan bagi kita. Supaya apa? Supaya kalau kita tanya kenapa sih kita harus ada di dalam rangka memperingati Maulidun Nabi, maka ada beberapa alasannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena antara kita dengan Nabi SAW terpaut 15 abad lamanya. Dan potensi lupa itu sangat mungkin terjadi, betul apa enggak? Kita hari ini, mohon maaf, kalau saya tanya Bapak Ibu, Bapak dari Bapak Ibu kira-kira masih tahu nggak namanya? Kenal nggak namanya? Kenal. Bapaknya bapak kita, kira-kira masih kenal nggak? Atau kakek kita? Kenal nggak? Nah, mulai kenal ya, masih kenal. Bapaknya kakek kita, kira-kira kenal apa enggak? Tahu nggak namanya? Kalau diterusin lagi kakeknya kakek kita, kira-kira kenal apa enggak? Tahu nggak namanya? Bapaknya kakek-kakeknya kita, sampai kakek-kakek-kakeknya kita. Mungkin baru sampai di situ udah banyak yang nggak tahu, betul nggak? Baru sampai 1 tingkat, 2 tingkat kita sudah nggak tahu. Apalagi kalau dengan Nabi SAW yang 15 abad. Ya, 15 abad lamanya, 1400 tahun. Kita yang tadi, kalau jarak kita dengan kakek-kakek-kakeknya kita itu baru katakanlah belum sampai 100 tahun, udah nggak kenal. Jadi kalau kita hari ini mengadakan momentum Maulidun Nabi, memang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tidak pernah dilakukan Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang kemudian sepenuhnya keliru. Karena apa? Karena kalau kita kembalikan, bahkan paman Nabi yang namanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini di antara musuh Nabi yang paling depan, bahkan dilaknat sama Allah. Tapi begitu waktu awal Nabi SAW itu lahir, di mana kemudian dilahirkan dari Bunda Aminah, maka saat itu saking gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya daripada keponakannya itu sampai membebaskan budak. Karena kegembiraannya menyambut lahirnya Nabi SAW. Maka kalau kemudian bahasanya ada rukhsah di antaranya, ya walaupun di neraka tapi ada sebagian yang dikurangi daripada bobot nerakanya karena kegembiraan akan lahirnya Nabi, maka apalagi kalau kita yang umatnya. Maka inilah jangan sampai kemudian kita itu sibuk diadu domba. Kan karena nggak pernah Nabi melakukan, para sahabat nggak pernah melakukan, terus kemudian ini adalah perilaku yang harusnya ditinggalkan. Bid'ah, dolalah. Kalau kita pakai dengan cara yang tidak benar, baru kita bisa katakan demikian. Kalau kita kemudian memanfaatkannya dalam momentum kajian, membahas sirah Nabi SAW, mengkaji ayat-ayat tentang Nabi SAW, lalu di mana bid'ahnya? Maka oleh karena itu, kalaupun bid'ah, mudah-mudahan bid'ah yang hasanah. Karena sesungguhnya kita membutuhkan hal ini supaya apa? Manusia itu cenderung lupa, Bapak Ibu. Kalau kita yang nggak diingetin aja lupa, apalagi yang diingetin aja masih suka lupa, apalagi yang nggak pernah diingetin. Makanya kenapa ada Maulidun Nabi dengan segala formatnya. Tapi minimal di masjid kita, ya hari ini kita membongkar ataupun membuka ataupun mengkaji daripada apa kebermanfaatan dari Maulidun Nabi di dalam kehidupan kita, termasuk dalam aktivitas kita bekerja. Jadi yang pertama adalah agar menjadi sarana untuk mengingatkan kita kembali akan daripada keagungan pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, kan kita bisa melakukan kapan saja. Betul, tidak salah. Tapi kalaupun sesekali diingatkan dalam momentum yang berbeda, kenapa tidak? Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kita tidak perlu berdebat terlalu jauh terkait dengan ini tidak pernah dilakukan, maka kita tinggalkan seluruhnya. Ya, karena banyak diantara juga kisah-kisah keutamaan daripada yang kemudian mereka memperingati Maulidun Nabi, mendapatkan diantaranya kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, berkesempatan kemudian bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpinya, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kelak juga berdampak di dalam kehidupan akhiratnya. Maka oleh karenanya ini adalah diantara pentingnya kenapa kita
memperingati Maulidun Nabi sebagai sarana untuk mengingatkan kembali. Dan ini kalau dibilang apakah jadi ibadah? Tidak. Kalau kita kemudian dengan mengikuti Nabi dan mempraktekannya dalam ibadah, maka itu akan menjadi kebaikan. Tapi ini adalah bagian dari amal soleh, bagian daripada ittiba'ur rasul, daripada untuk mengingatkan kembali at-tazkirah. Maka ini adalah yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu bahasanya memperingati Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang kedua adalah kita berharap bahwa kita di dalam hidup ini mendapatkan cintanya Allah. Betul nggak Pak Ibu? Pengen nggak kita hidup dapat cintanya Allah? Maka Allah telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayatnya 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattabi'uni. Ya, jadi sampaikan wahai Muhammad, jikalau mereka mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepada aku. Maksud siapa aku di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang akan didapatkan faedahnya? Yang pertama, yuhibbukumullah. Allahnya akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allahnya akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan wallahu ghafurur rahim, dan Allahnya akan semakin sayang kepada kalian. Dapat cinta, diampuni dosa, disayang sama Allah. Ini kalau dapat semua paketnya, paket lengkap nggak Bapak Ibu? Maka salah satu jalan utamanya apa? Ikut Nabi. Dan salah satu cara kita ikut Nabi, mencintai Nabi adalah diantaranya memulai dengan mengenal Nabi. Kalau kita nggak pernah kenal Nabi, gimana kita bahasanya bisa merasakan getaran ketika kita berziarah ke Madinatul Munawwarah? Kita sampai di pagar Masjid Nabawi, oh kerasa nggak getarannya? Kita kemarin hari Sabtu kalau tidak salah, itu ada acara Islamic Book Fair, betul ya Pak Ibu, di Senayan. Nah, qadarullah, itu berbarengan dengan acara itu, di sebelahnya ada konser SM Town. Di antaranya ada apa? NTC apa NCT? NCT ya. Yang pakai green light. Yang dia datang kemana-mana tuh bawa lampu neon warna hijau ya kan. Dan itu wa'iyadzubillah. Itu lewat boy band, girl band asal Korea. Kita pas lagi di parkir udah mau keluar dari melihat buku-buku Islam di sana. Orang pada teriak, teriak. Kenapa mereka bisa histeris begitu tapi enggak? Mohon maaf. Se-excite mereka datang ke pengajian, se-excite mereka datang ke Maulidun Nabi, se-excite mereka datang ke Madinatul Munawwarah. Karena mereka lebih kenal dengan girl band, boy band itu daripada kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita perlu mengadakan Maulidun Nabi? Salah satunya biar anak-anak muda kita enggak salah milih idola Bapak Ibu. Karena Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 45 menyebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian ikuti sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran akan dimintakan pertanggungjawaban semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dalam lagi Nabi SAW mengecam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, ikut-ikutan dengan suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Dan gimana kita nggak sedih? Kemarin itu yang banyak bukan hanya remaja, bahkan yang udah semi-semi dewasa. Itu rata-rata pakai jilbab yang perempuan. Bawahannya pakai batik. Kemudian nenteng-nenteng lampu hijau. Saya bilang kayak petugas parkir ya. Oh, petugas parkir warnanya kan warna-warna neon light merah gitu ya. Kalau ini hijau. Dan itu kalau mereka konser nanti mereka jingkrak-jingkrak sambil megang lampu hijau ya. Dan kata yang saya sempat dengar itu, satu lampu hijau itu beli 600.000 rupiah. Gimana kita nggak sedih Bapak ya? Dan mereka nenteng-nenteng bawa tas yang transparan plastik isinya stiker. Jadi nanti mereka bilang NCT Nation. Jadi kalau kita lihat di website itu
Wah, kalau NCT ngadain konser ini penuh Gelora Bung Karno. Kita setelah sepeninggal Habib almarhum Habib Munzir Al-Musawwa dengan Majelis Rasulullah, kita hampir jarang melihat di Jakarta ini konstelasi massa yang besar di dalam rangka bersolawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah. Sepeninggal almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, kita jarang melihat majelis zikir yang begitu banyak mengumpulkan massa. Tapi kita lihat hari ini konser-konser musik dengan harga gila-gilaan saja itu bisa dipenuhi, dan sebagian besarnya adalah umat Islam. Maka ini yang kita bilang, kita kadang-kadang sibuk berseteru dengan sesama muslim, tapi kemudian ghazul fikri yang hari ini sedang terjadi di tengah umat Islam, perang pemikiran, menjauhkan umat Islam dari Nabi SAW, menjauhkan dari Allah, kita anggap enteng-enteng saja. Maka maulid itu hadir supaya diantaranya apa? Menguatkan kecintaan kita kepada Allah dengan cara apa? Ikut Rasulullah. Bahkan dengan maulidun Nabi, apalagi pentingnya Bapak Ibu, karena kita pengen di surga bareng-bareng Nabi, betul nggak Bapak Ibu? Pengen nggak masuk surga? Ini tidur semua tuh nih. Pengen nggak masuk surga? Pengen. Bareng sama Nabi pengen nggak? Maka gimana caranya kita biar masuk surga bareng Nabi? Nabi bilang dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Pada saat itu ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, kata sahabat, siapa orang yang enggak mau masuk surga bersama dengan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia taat mengikuti sunnahku, maka dia akan bersama denganku di surganya Allah. Tapi siapa yang menyelisihiku, dia meninggalkan sunnahku, maka inilah orang-orang yang enggak mau di surga bareng denganku. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita maulidun Nabi, nanti kita di situ diingatkan kembali tentang apa karakter Nabi, pribadi Nabi, bahkan sifat-sifat utama Nabi, bagaimana akhlak Nabi, kesehariannya bersama-sama. Bahkan kami insya Allah ingin menggulirkan program secara online Bapak Ibu. Nama programnya ada Golden Prophet Wisdom. Ini semi mentoring, 2 level, 1 level itu 3 kali pertemuan, 3 level, 1 level itu 7 kali pertemuan. Jadi 1 level utamanya 21 kali pertemuan secara online. Tapi kita akan mulai nanti insya Allah tanggal 28 lusa besok atau hari Kamis bertepatan tanggal merah dengan judul Fast Prophet's Personality. Bagaimana kita bisa mengkalkulasi kepribadian kita dengan kepribadian Rasulullah. Kira-kira skor kita ada di mana tuh di dalam Fast Prophet Personality. Dan insya Allah itu cuma programnya setengah hari dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, nanti insya Allah yang mau ikutan mudah-mudahan diinformasikan oleh Ustaz Gondo. Kenapa? Karena kita ingin tidak terjebak kepada sekedar seremoni, tapi bagaimana, apa yang bisa kita improve lagi di dalam hidup kita, di dalam ittiba'un Nabi, ittiba'ur Rasul. Kalau kita terjebak maulid Nabi, ya pokoknya dengerin ceramahnya yang lucu-lucu aja Ustaz. Kalau serius-serius diajakin bahkan mikir-mikir, kalau bisa nanti aja dulu deh, kita lagi stres nih. Kalau kita nggak pernah serius di dalam beragama, maka jangan-jangan kita nggak serius lagi nyiapin perjalanan pulang kita menuju Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ittiba'ur Rasul. Kalau kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang kelak bersama dengan Nabi SAW di dalam surganya. Maka oleh karenanya apa sih yang dimaksud dengan maulidun Nabi? Karena kalau secara bahasanya ada maulud, ada maulid, tapi kita nggak perlu sibuk ya, karena maulidun Nabi kita tidak terjebak dengan istilah peringatan hari ulang tahun Nabi, tidak. Karena kehadiran Nabi SAW itu berbeda Bapak Ibu.
Bahkan ketika beliau lahir, api abadi yang ada di kerajaan Persia yang nggak pernah padam, mati. Ini keberkahan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi hadir, karena Nabi lah yang akan kelak dengan izin Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang akan membawa umat akhir zaman mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya umat akhir zaman walaupun nggak pernah ketemu langsung. Dan ini adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nggak kemudian ya memperselisihkan kalau perkaranya kemudian tanggalnya berbeda, tahunnya berbeda. Tapi yang kita ambil adalah momentum semangat hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya tadi 58 surah Yunus. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Nah, bergembira itu maknanya kan bukan bergembira memenuhi nafsu dan syahwat, Bapak Ibu. Tapi bergembira itu memberikan kebermanfaatan. Makanya kenapa kalau orang-orang tua kita dulu acara maulidan itu selesainya itu biasanya pulangnya pada bawa apa istilahnya itu? Ya bukan besek. Kalau orang Betawi itu ada yang apa namanya, keranjang agak gede ya kan, isinya ikan 1 biji ya. Kemudian pisang 1 sisir ya. Karena apa? Karena begitu kemudian habis acara maulidun Nabi, mereka bahas sejarah Nabi, mereka pulang berbagi kebahagiaan dengan keluarganya. Dan itu ada nilai kebaikan. Bahkan ada yang memfasilitasi makan. Tapi insya Allah kalau di Al-Muqarrabin, walaupun kita bahas maulidun Nabi, minimal pulang ada dapat makan nasi padang. Kenapa? Karena supaya kita happy. Beragama itu happy, Bapak Ibu. Kalau beragama ini kita bahasanya stres terus, jangan-jangan kita bahkan terjebak dengan stres itu sendiri. Makanya kenapa ada beberapa masjid-masjid kalau kajian Ahad subuh selesai ngaji itu ya ada bahasanya coffee break. Ada sarapan bareng-bareng. Walaupun cuma pakai bubur kacang hijau, ya pakai teh manis panas. Tapi kalau udah ketemu dengan sesama saudara kita ngobrol. Tapi ada juga masjid yang nasinya nasi kebuli ya. Tapi nggak masalah. Maka kita berharap di Masjid Al-Muqarrabin juga kalau habis ngaji, kalau bisa minimal ada snack makan siang ya. Ya. Insya Allah ramai jamaahnya. Kalau sekarang kan mau ngaji bingung, ntar kalau lama ustadznya ngajar nggak sempat makan siang ya. Kadang-kadang ketemu ustadz juga pas lagi mau beli nasi di restoran Padang, Ustadz, Assalamualaikum ya. Orang minimal nanya, Ustadz ini kira-kira berapa bungkus? Udah biarkan gitu. Kita kadang-kadang kurang berkahnya menghadap sama guru-guru kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya dulu itu Masya Allah diajari guru-guru kita itu, kalau kita lihat ada guru kita jangan nanya, kasih. Karena apa? Keberkahannya beda. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balik lagi. Jadi kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Ada 3 alasan besar. Terus kemudian bagaimana kita menghidupkan semangat Maulid Nabi di dalam hidup kita, bahkan termasuk di dalam bekerja kita. Maka satu, nggak mungkin kita mencintai Nabi kalau kita bahasanya nggak mengenal Nabi, betul apa enggak? Maka yang perlu kita lakukan adalah mengkaji daripada sirah nabawiyah. Di antaranya mempelajari sejarah hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita demen banget sama Ronaldo. Kita tahu dia pindah ke Al-Nassr, sebelumnya ada di Real Madrid, ada di Manchester United, ada di macam-macam. Kita ikutin. Tapi kenapa giliran Nabi ada kitab sejarahnya kita nggak mau buka? Begah Ustadz bacanya. Padahal salah satu tanda keimanan yang sempurna itu adalah kalau kita mencintai Nabi lebih dari segala apapun, Bapak Ibu. Tentunya selain Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya. Tidak dikatakan iman yang sempurna sebelum kalian mencintai aku. Siapa aku di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia yang lain. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu. Kenapa kita perlu ada momentum Maulidun Nabi supaya terbangkitkan kembali ghirah dan mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bahkan ada yang dibaca dalam kitab Barzanji ya. Bedanya kita kan emang bukan orang Arab ya Bapak Ibu ya.
Kita kalau ada kitab Barzanji, kita bacanya cuma sekedar-kedar yang kita kenal doang ya. Tapi kalau kita lihat itu sebetulnya kitab sejarah Bapak Ibu. Tentang bagaimana syair-syair melukiskan keagungan akhlak dan pribadi Nabi SAW. Tapi kita kadang-kadang belum apa-apa bilang, wah ini bid'ah ya kan? Jadi akhirnya panjang urusannya. Padahal mencintai Nabi itu kan banyak formatnya. Dan efeknya apa? Makin mengikuti apa yang Nabi bawa. Karena Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, dan apapun yang Nabi bawa oleh kalian ikuti. Yang bahasa Nabi tinggalkan, tinggalkan. Ya makanya yang kedua, bagaimana kita menghidupkan semangat maulidun Nabi adalah bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ya hal-hal kecil apa contohnya? Makan. Kalau makan itu pakai tangan kanan. Tapi Ustaz, tangan saya kan biasa ngapa-ngapain pakai tangan kidal ya. Ya kan kalau tangan kidal, tangan kanan juga masih bisa dipakai kan, betul nggak Pak Ibu? Karena pernah ada seorang ketika itu makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, makanlah pakai tangan kanan. Terus dia bercanda, ya Rasulullah nggak bisa saya angkat tangan kanan, kata dia. Sekali lagi Nabi lihat makan pakai tangan kanan, sampai 3 kali dia jawab gitu. Maka setelah ini kau nggak akan bisa ngangkat tangan kananmu lagi. Dan itu benar terjadi. Maka hati-hati kalau bercanda Bapak Ibu, ya. Apalagi terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita minum? Ya, la tashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan kalian makan dan minum itu di dalam keadaan berdiri. Kita kalau datang kondangan, ya, kira-kira minumnya pada duduk apa berdiri? Kalaupun ada rukhsah boleh berdiri, itu salah satunya waktu pada saat minum air Zam-Zam. Karena pernah ada sunnahnya Nabi minum juga dalam keadaan berdiri saat minum air Zam-Zam. Jadi kalau kita habis selesai daripada menyelesaikan tawaf, mau naik ke lintasan sa'i, nah itu di bawahnya itu ada air Zam-Zam, kita mau minum. Kita suka bilang kalau jamaah, dan alhamdulillah kita baru pulang 3 hari yang lalu, hari Jumat malam kita nyampe sekitar jam 1:30 pagi. Itu kita bilang, yang punya hajat Bapak Ibu, ambil air Zam-Zamnya, ngadep ke arah Ka'bah, kemudian sesuai dengan hajatnya minum, baca bismillah. Yang minum setengah, yang setengah lagi banjurin. Kalau nggak diusapkan ke muka atau ke badan. Insya Allah sa'i sebentar kering tuh. Tapi ada keberkahan di situ. Jadi kalau kita mengambil sunnah-sunnah Nabi SAW, termasuk di dalam bekerja. Nabi itu kalau bekerja apa? Profesional. Innallaha yuhibbul a'malu ayyudkina. Sesungguhnya di antara amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kalian bekerja itu dengan profesional. Profesional itu apa? Melakukan sesuatu pada tempatnya dengan upaya yang terbaik dan mencapai hasil yang terbaik. Do the best to get the best. Nabi nggak bilang kita itu kerja seadanya, tapi adalah kerja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jangan sampai kita zalim terhadap amanah. Kita bilang, Ustadz, ya saya mah karena gaji cuma 10 juta, ngapain saya kerja sekualitas 20 juta? Sesuai saya dibayar aja. Itu namanya bakhil. Kita nggak yakin dengan janji Allah. Karena kalau kita kemudian pekerjaan kita sekualitas 20 juta, cuma dibayar 5 juta, insya Allah sisa yang lain Allah akan genapkan. Karena rezeki itu tidak semata-mata berupa uang Bapak. Ya, ada juga rezeki itu dikasih sehat. Ada orang dikasih uang nggak sedikit, tapi sekali sakit, mohon maaf, habis semua harta bendanya. Ada Bapak Ibu. Maka ini yang harus kita dudukkan. Sunnah-sunnah Nabi di dalam berinteraksi kepada sesama. Karena Nabi ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya ada 3 level akhlak Nabi itu. Lain waktu kita bahas. Ada akhlakul karimah. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Ada di bawah akhlakul karimah itu akhlakul hasanah. Akhlak-akhlak Nabi yang baik. Ya bangun tidur sampai mau tidur itu akhlakul hasanah. Akhlakul karimah, kalau akhlakul hasanah, misalkan gini, ada orang berbuat tidak baik sama kita, ya, maka kita nggak membalasnya. Ya. Maka ini adalah akhlakul hasanah. Kita nggak ngebales. Tapi kalau kita kemudian mendiamkan,
tapi kita minimal mendoakan, itu akhlakul karimah. Maka Nabi ketika diusir oleh masyarakat Taif, di antara doanya, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka nggak tahu. Tapi ada lagi akhlakul azimah. Nah, ini akhlak yang lebih tinggi. Akhlakul azimah ini apa? Pantulan kebaikan-kebaikan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala dalam diri Nabi. Di antaranya apa? Nabi kalau bahasanya disakitin, bahkan bukan hanya nggak ngebales, bukan hanya ngedoain, tapi juga membalasnya dengan kebaikan. Contohnya pengemis Yahudi buta. Nabi dihina, tapi disuapin nama Nabi. Ini akhlak Nabi, Bapak Ibu. Nah, maka ini yang kita pengen pelajari hari Kamis nanti. Bahwa ada 4 kepribadian Nabi SAW, atau kita bilang sifat utama Nabi. Kita singkat FAST itu. FAST itu apa? Fatonah, amanah, sidik, tabligh. Tapi pertanyaannya, seberapa fatonah kita sih selama ini hidup? Sudah seberapa amanah? Skor kita berapa banyak? Sidiknya berapa persen? Tablighnya berapa persen? Kita hitung tuh. Dan nanti ada ada isiannya. Jadi nanti Bapak Ibu ngisi, nge-skor sendiri. Kayak kalau kita isi lembaran psikologi assessment. Nah, tapi insya Allah kita lakukan itu secara online. Sehingga kita tahu, oh selama ini jangan-jangan saya kurang fatonah, saya kurang amanah, dan itu terlihat. Sehingga kita tahu apa improvement yang perlu kita lakukan agar kita bisa betul-betul mengikuti Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan ini adalah yang kedua. Kita perlu menghidupkan sunnah Nabi sekecil apapun. Ya, walaupun kita kadang-kadang masih kesulitan kalau di kantor-kantor misalkan ada istinja atau buang air. Kalau BAK ya kan kita lihat sunnah Nabi itu nggak ada toilet duduk ya, yang ada jongkok. Karena ternyata itu juga berdampak untuk kesehatan. Jadi kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi itu akan membawa kepada keberhasilan. Sunnah-sunnah Nabi akan membawa kepada kesehatan. Maka salah satunya saya kemarin dapat pelajaran ketika dapat pesan cita masuk rumah sakit itu. Karena Nabi mengingatkan makan itu sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena ini adalah kunci disiplin. Maka kalau kita disiplin makan, Bapak Ibu, dan jagain apa yang kita makan, insya Allah tubuh kita tuh sehat. Bahkan dengan menambahkan olahraga, puasa, itu akan menjaga kondisi fisik kita. Tapi kita kadang-kadang apa? Sibuk kerja, ya bahkan termasuk sibuk dakwah. Kadang-kadang makan nggak teratur. Sekalinya dikasih makan, makannya nggak dijaga gitu. Nah, jadi pengaruhnya tensi naik kan gitu ya. Tapi justru kita dapat pelajaran dari situ. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi dan manusia yang lebih baik ke depannya. Maka kami mengucapkan jazakumullah khair kepada keluarga besar MTTG yang kemarin melalui Ustadz Bondo mampir ke rumah. Karena kalau orang sakit itu lupa. Salah satunya bukan cuma sekedar bilang syafaqallah ya, tapi mampir ke rumahnya, mampir ke rumah sakit. Itu efeknya luar biasa. Makanya kenapa Nabi bilang, ya, hakul muslim ala muslim sittah. Hak muslim kepada muslim lainnya itu 6. Salah satunya apa? Kalau sakit, jenguk. Orang kalau dijenguk tuh efek untuk memberikan semangat sembuhnya itu lebih. Ya. Tapi kalau kita cuma bahasanya nulis di status FB, ya syafaqallah Ustaz, insya Allah itu bagus juga bagian dari doa. Karena kita nggak pernah tahu doa dari lisan siapakah yang kemudian dikabul oleh Allah SWT. Tapi sunnah Nabi, diantaranya tadi, hak muslim kepada muslim lain itu 6. Kalau diucapkan salam, jawab. Kalau diundang, datang. Kalau diminta nasihat, berikan nasihat. Kalau dia bersin, ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia meninggal, kuburkan, sholatkan. Itu hak muslim kepada muslim lainnya. Nabi ngajarin Bapak Ibu. Cuma kita kadang-kadang saking semuanya serba hektik di dalam hidup kita, kita mengabaikan hal-hal kecil kayak gitu. Termasuk bahkan sunnah-sunnah Nabi dalam urusan mau tidur, bangun tidur, mau makan, berhubungan suami istri, kita banyak skip. Tapi kalau kita menghidupkan, insya Allah sunnah itu akan menjaga kita, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghidupkan semangat maulidun Nabi di dalam keseharian kita. Selain daripada mengkaji sirahnya, mengikuti
program-program yang membahas tentang Rasulullah SAW untuk membuat kita semakin mengenalnya adalah ketika kita kemudian mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau Allah bersama para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi, maka kenapa kita yang ngaku umatnya nggak mau sholawat? Bahkan sholawat itu dimulai dari yang paling sederhana. Kalau kita dengar asma nama Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita nggak sholawat. Itu orang bakhil, kata Nabi. Ciri orang bakhil itu satunya apa? Salah satunya adalah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita nggak bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal. Tapi kita menang-menang baik, diam-diam aja gitu. Nah, itu ciri orang bakhil. Kita berharap syafaatul uzma dari Nabi SAW, syafaat yang besar yang Allah karuniakan kepada Nabi, kepada para umatnya, tapi kita malas sholawat sama Nabi. Gimana? Maka insya Allah di kesempatan akhir ini mari kita bersolawat kepada Nabi SAW. Semoga Bapak Ibu diizinkan untuk bisa menghidupkan semangat untuk mengikuti Nabi SAW, meneladani Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Dimudahkan perjalanannya menuju Madinatul Munawwarah, berkunjung langsung ke rumah Nabi SAW, mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Safatullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika itu kita berdoa di Raudhah. Maka insya Allah ini adalah salah satu yang perlu kita rencanakan, Bapak Ibu. Kalau ditanya pengen nggak segera berangkat ke Tanah Suci, Bapak Ibu? Coba-coba yang pengen angkat tangan bilang saya. Kalau kita berangkat November mau nggak, Bapak Ibu? Nah, iya. Masa nanti dari mana jangan terlalu bingung. Allah tidak sekedar memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa yang Allah panggil. Kemarin ada seorang jamaah itu, tukang urut, Bapak Ibu, bisa berangkat. Qadar Allah, di antara tour leadernya itu, tim leadernya, ada yang sakit, terus nggak sengaja diurut. Pas dibilang, oh ini nggak ketahuan kalau dia ini tukang urut profesional. Akhirnya ibu-ibu pejabat, ya kan, yang itu akhir pada minta jadwal ngurut sama orang itu. Ya kan rezeki mah dari mana aja, Bapak Ibu. Yang penting apa? Menunjukkan kesungguhan kita. Oh iya Ustaz, kalau bulan November berapa biayanya? DP-nya berapa? Saya DP dulu. Ya. Nanti masalah selesai DP-nya gimana? Itu urusan kedua. Yang pertama urusannya apa? DP-in dulu. Menunjukkan kesungguhan kita. Kalau sudah ada kesungguhan, insya Allah kemudahan-kemudahan itu Allah bukakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa bersungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan baginya. Maka mari kita akhiri dengan bersolawat kepada Nabi SAW agar kita semua kelak menjadi di antara umatnya Nabi SAW, diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti dan kelak bersama dengannya di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bisa Bapak Ibu sama-sama yuk. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.